Halo, Assalamualaikum. Apa kabar kelas 7E, 8E, 8G, dan 8H? Ya, jadi Bapak mau memberikan tugas matematik dan mudah-mudahan tugas dari guru-guru lain sudah selesai. Jadi matematika ini tugas terakhir. Buat apa sih tugas ini Bapak berikan? Jadi tugas ini Bapak berikan sebagai nilai akhir ya, nilai akhir untuk pengisian rapot. Jadi bisa dipastikan kegiatan KBM di semester 2 ini sudah berakhir karena kita tidak akan ada yang namanya UTS dan UAS dikarenakan adanya wabah COVID-19 ini. Jadi mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu dan KBM bisa berlanjut di semester awal nanti ketika kalian mudah-mudahan naik kelas dan itu nanti di kelas 9. Nah, tugasnya apa sih? Tugasnya nanti akan Bapak berikan di akhir video ini. Tapi sebelum tugasnya diberikan, kalian wajib menyaksikan video ini dulu. Jadi ini video penjelasan bagaimana cara mengerjakan tugasnya dan bagaimana cara kalian menjawab soal-soal tersebut. Jadi untuk tugas yang pertama yaitu kalian wajib subscribe channel YouTube ini. Channel YouTube yang sedang kalian saksikan namanya Otoliner Channel ya. Itu yang pertama, dan yang kedua adalah channel anak saya namanya Fatir dan Zahra. Ini channelnya namanya ya. Ini silakan gambarnya anak kecil lagi naik sepeda. Nah, kenapa sih wajib subscribe? Karena ini sebagai bukti bahwa kalian sudah menyaksikan video ini dan kalian benar-benar mengerjakan tugasnya. Jadi ketika kalian subscribe berarti berarti benar si misalkan Habibi dia sudah melihat video yang saya berikan ini ya. Nah, nanti subscribe-nya kalau misalkan kalian tidak punya HP boleh pakai HP orang tua, kakak ataupun saudara. Nah, bagaimana kalau subscribe-nya pakai HP orang tua atau saudara? Nanti Bapak akan terangkan di akhir ya, bagaimana kalau kalian menggunakan HP orang tua ataupun HP kerabat atau saudara kalian. Yang penting kalian gak boleh pergi ke warnet, oke? Tetap di rumah saja. Baik, kalau gitu kita mulai ini materinya. Oke, materi yang pertama yaitu bangun ruang sisi datar, yaitu mengenai kubus ya. Jadi silakan disimak. Kubus itu adalah bangun ruang dimensi 3 ya, yang tersusun atas 6 buah persegi. Unsur utama dari kubus itu adalah titik dan rusuk ya. Jadi kita akan banyak bicara tentang titik dan rusuk. Kubus itu memiliki 8 titik sudut, 12 rusuk dan 6 sisi ya, dan memiliki 12 diagonal sisi. Nah, kalau kita lihat di gambar ini ya, titik sudut itu yang ini ya, titik A, titik B, titik C, titik D gitu ya. Rusuk berarti A, B, B, F, B, C, D, H, E, A gitu ya. Nah, sebelum kakak lanjut, kakak ingin ngasih tahu nih kalau menamakan kubus itu harus teratur. Jadi tidak boleh loncat-loncat. Kita start dari sini, boleh A, B, C, D. Jadi harus berlawanan arah jarum jam. Atasnya A, kita taruh E. Ya, E, F, G, H. Mau A-nya mulai di sini boleh. Yang penting berlawanan arah jarum jam. Dan atasnya A pasti si E, gitu ya. Jadi kembali lagi. Kalau misalnya kita mulai di sini A, misalnya di sini nih, kita mau mulai menamakan kubusnya di sini. Di A, nah ini B, boleh. Ini C, ini D. E-nya jangan di sini. E-nya jangan di sono, gitu ya. E-nya di sini. E, F, G, H, gitu. Ya boleh, gitu. Dan nggak boleh, misalnya A, B-nya loncat ke sana, gitu. Tidak boleh ya. Harus berurutan. 12 rusuk, 6 bidang, berarti ada yang depan, ada yang di belakang, ada yang di depan, yang sini nih, depan. Ada yang di samping, gitu ya. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Nah, yang di bawah biasa kita sebut alas, yang di atas biasa kita sebut tutup. Dia punya 12 diagonal sisi. Nah, diagonal sisi itu apa sih? Diagonal sisi itu dari sini nih. Di sisi yang membatasi sisi kubusnya, misalkan B, C, G, F, itu kita bikin diagonal. Nah, ini adalah diagonal sisi.
Kalau diagonal ruang apa Kak? Gitu ya. Kalau diagonal ruang itu nyebrang. Nyebrang mana? Nyebrang misalnya dari A ke G. Atau dari H nyebrang ke B. Gitu ya. Dia harus nyebrang. Itu namanya diagonal ruang. Ada lagi yang beda namanya bidang diagonal. Kalau bidang diagonal seperti namanya, berarti dia berbentuk bidang. Jadi bedain ya antara diagonal ruang dengan bidang diagonal. Kalau bidang diagonal pasti berbentuk suatu bangun, suatu persegi atau persegi panjang. Nah, kalau kita lihat di sini bidang diagonal itu harus berada pada semua rusuk kubusnya ya. Jadi misalkan semua sisinya itu harus ada pada sisi-sisi kubus gitu, nggak boleh melayang di tengah-tengah. Misalkan kalau kita di sini, ini bidang diagonalnya nih, dari A ke B, kemudian ke G, atau mungkin kita coba cari yang lebih kelihatan ya. Nah, misalnya gini, dari B ke H, kemudian ke sini. Nah, ya, dari B, D, H, F, ya, dia adalah sebuah persegi panjang. Ini namanya adalah bidang diagonal. Bisa juga bidang diagonal begini. Nah, gini nih. Begini. Boleh ya, bidang diagonal. 1, 2, coba dicari lagi yang lain. Ada 6, ya. Itu adalah unsur-unsur dari si kubus. Jadi dia punya 8 titik, punya 12 rusuk, punya 6 bidang. 12 rusuk penting, ingat tolong dihafal 12 rusuk ya. Nah, sekarang contoh soal. Nah, ini adalah unsur-unsur kubus. Kita mau coba nih contoh soalnya biasanya apa sih? Biasanya dia lebih berbicara tentang berapa sih panjang diagonal bidang, berapa sih panjang diagonal ruang gitu ya. Jadi di sini Kakak punya kubus, di sini 5. Karena disebut rusuknya 5, berarti semuanya 5 kalau kubus karena dia teratur ya. Disuruh hitung panjang EG. Oh, EG. Kakak kasih warna biar beda. EG. EG ini panjangnya akan sama dengan BG. Akan sama dengan FC. Kenapa Kak? Karena semua sisinya sama. Pasti dia sama panjangnya. Kalau kita lihat yang ini mungkin akan berasa ini kok nggak siku-siku ya. Gimana nih cara mencari EG-nya? Memang kalau gambar 3 dimensi ada beberapa bagian yang seolah-olah tidak siku-siku, tapi sebetulnya siku-siku. Kita bisa melihat bagian yang di sini, misalkan yang ini ya. Nah, ini kan siku-siku. Kalau kita tarik garis, nah ini siku-siku nih. Berarti untuk mencari BE ya, untuk mencari BE itu berarti 5 kuadrat tambah 5 kuadrat ya, diakarin dapat ini. Berarti untuk mencari EG, nah ini sama nih. Berarti ini adalah akar dari BG itu susunannya apa ya? Oh, bisa EH dan HG, bisa EF dan FG. Berarti EF kuadrat ditambah FG kuadrat. Nanti ini hasilnya adalah akar dari 5 kuadrat tambah 5 kuadrat. Hasilnya adalah akar dari 25 ditambah 25 atau akar dari 25 dikali 2 ya. 25 tambah 25 kan 50 ya. 50 itu 25 kali 2 ya. 25 bisa keluar jadi 5 akar 2. 5 akar 2. Nah, ini sebetulnya bisa dibilang suatu bentuk yang menarik. Kenapa? Karena semuanya akan 5 akar 2 nih. Dan kalau rusuknya berubah, misalnya jadi 8, ini akan jadi, misalnya ya, rusuknya jadi 8, maka panjang diagonal sisinya ya, atau EG-nya juga akan jadi 8 akar 2. Ya, sisi 8 akar 2. Mau cari EB, ya udah ini 8 akar 2. Kalau rusuknya jadi 10 juga sama nih, berarti EG-nya akan jadi 8 akar 2. Nah, ini bentuk ini kalau kita tahu, oh ternyata ada yang namanya format-format tertentu atau kesimpulan-kesimpulan seperti ini akan membantu dalam perhitungan-perhitungan. Oke, sekarang kita akan mau mencari AG. Kita mau mencari AG. Nah, ini AG yang ini. AG itu berarti kakak akan bikin segitiganya seperti ini. Nah, GC-nya berapa? GC-nya 5. Karena dia rusuk kubus. AC-nya berapa? Nah, kayak gini ya. Ini kan diagonal sisi juga. Pasti ini juga sama nih. 5 akar 2. Gitu.
Berarti kalau kita mau cari AG, ini berarti adalah akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Ya, Pitagoras, karena kan pasti siku-siku. Akar dari AC-nya 5 akar 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ini 5 akar 2 dikuadratin tadi hasilnya itu adalah ini 25 kali 2. 5 dikuadratin 25 dikalikan akar 2 dikuadratin 2. 25 kali 2. 50 ditambah 25. Berarti ini akar 75 ya. Atau ini adalah berapa nih? 25 kali 3 berarti 5 akar 3. Wah, Kak, ini jangan-jangan format lagi ya? Betul. Jadi kalau rusuknya, nah ini rusuknya berubah menjadi 8. Misalnya rusuknya jadi 8 nih. Ternyata AG-nya itu jadi 8 akar 3 gitu. Kalau rusuknya jadi 12, berarti AG-nya adalah 12 akar 3. Nah, seperti itu ya, bisa kita sedikit mainkan, bisa sedikit kesimpulkan dan akan membantu kita dalam menghitung. Nah, sekarang yang terakhir yang ditanya adalah CO. Nah, AO aja biar gampang. AO kalau kita lihat dari sini, kakak tarik ke sini. Nah, sebetulnya kelihatan ya, dia segitiga apa ya? Kakak kan pakai segitiga yang ini nih. Nah, ya. AE-nya 5. Nah, sekarang masalahnya si EO. Ya. Dari E ke G kita tahu dia besar 5 akar 2. Dari mana, Kak? Dia diagonal sisi. Ingat formatnya, 5 akar 2. Ingat kalau persegi kan kubus disusun atas persegi ya. Diagonalnya itu berpotongan dan memotong sama besar. Berarti dari E ke O itu adalah 5/2 akar 3. 5/2 akar 3. Berarti kalau kita mau mencari siapa tadi? Si AO. AO sama dengan akar AE kuadrat ditambah EO kuadrat. AE kuadrat adalah akar dari 5 kuadrat ditambah EO-nya itu adalah 5/2 akar 2 dikuadratin. Tadi kakak bilangnya 3 ya, harusnya 2 nih. 5/2 akar 2. Nah, ini sama dengan akar dari 25 ditambah, berarti ini 25/4 dikali 2 gitu ya. Maka ini adalah akar dari 25 ditambah 50/4. Kita akan samakan penyebutnya supaya jadi per 4. Jadi ini 100. Ini akar dari 100/4 ditambah 50/4. Berarti ini adalah 150/4. Nah, kakak pindah sedikit. Hitung di mana ya? Di sini mungkin ya. Berarti ini jadi akar 150/4. Ya, akar 150 itu adalah akar dari 25 dikali 6/4 ya. Berarti berapa nih? 5/4 akar 6. Format lagi, Kak? Format lagi. Jadi kalau misalkan kita tahu R-nya itu adalah, misalnya R-nya taunya 10 nih. Maka nanti si AO-nya itu adalah 10/4 akar 6. Gitu. 10/2 ya. Ini keluar dari akar jadi per 2. Jadi gampang ya. Ternyata nanti ada format-format tertentu nih. Berarti CO juga sama. Nah, ciri-cirinya apa sih, Kak? Yang AO dan CO. Kalau yang si AG kan jelas nih. Dia diagonal ruang. Kalau yang BG itu adalah diagonal sisi. Kalau AO dan CO itu dari titik ke pusat. Potong diagonal di atasnya gitu ya. Jadi CO bisa, DO bisa, si BO bisa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu luas kubus. Kalau tadi kita sudah belajar mengenai bagian-bagian kubus, sekarang bagian mempelajari luas kubus ya. Silakan disimak kembali. Untuk luas dan volume kubus sebenarnya cukup mudah nih. Untuk luas permukaan ya. Luas permukaan itu kalau kita lihat, kubus itu tersusun dari persegi. Luas dari suatu persegi adalah sisi kali sisi ya. Atau dalam kasus ini rusuk dikali rusuk. Misalnya ABFE itu kan persegi. Luasnya adalah rusuk kali rusuk. Dan kalau kubus semua perseginya sama. Ada berapa? Ada 6 ya.
Ada yang depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Maka ada 6. Ya, penting nih ada 6. Nanti ada aja soal-soal yang mungkin gak ada tutupnya atau gak ada belakangnya gitu ya. Untuk volume tinggal R pangkat 3. Berarti ini R dikali R dikali R. Ya, langsung aja untuk soal yang pertama. Sebuah kubus dengan rusuk 8 cm. Maka kalau kita menulis diketahuinya, itu ada rusuk 8 cm. Kemudian ditanyanya itu adalah luasnya dan juga volumenya nih berapa gitu ya. Maka kalau kita jawab, tinggal kita lihat saja rumus luas. Itu adalah 6 dikali R kuadrat atau 6 dikali 8 kuadrat ya. Berarti 6 dikalikan 64. Nah, ini hasilnya itu adalah 384 cm persegi. Untuk volumenya, ya berarti gampang aja nih. Tinggal R pangkat 3. 8 pangkat 3 atau 8 dikali 8 dikali 8. Nanti hasilnya adalah 512 cm kubik. Nah, seperti itu ya. Jadi ini untuk dasarnya. Kita coba sekarang soal yang ini. Nah, sekarang kita nggak dikasih tahu rusuk ya. Di sini diketahui kubus panjang diagonalnya 3/2, diagonal sisi ya. Berarti misalnya diketahui ini kita punya diagonal sisi itu adalah 3/2. Kemudian yang ditanyanya itu adalah berapa sih luasnya, berapa sih volumenya gitu ya. Nah, rumus luas dan volume itu selalu ada rusuknya. Nah, artinya kita mesti cari tahu dulu nih rusuknya berapa gitu ya. Misalnya diagonal sisi yang kita pakai bisa si FC ya. FC ini adalah 3/2. Artinya FC ini kan dicari dari Pitagoras segitiga gini nih. Nah, dari Pitagoras segitiga yang BC, di sini ada BF, di sini ada CF 3/2. Berarti untuk mencarinya, untuk mencari ini berapa nih? Pasti sama besarnya X gitu ya. Berarti CF kuadrat sama dengan BF kuadrat ditambah BC kuadrat gitu ya. Ini 3/2 dikuadratin sama dengan X kuadrat tambah X kuadrat. Karena dia sama-sama rusuk. 3 dikuadratkan jadi 9, 2 dikuadratkan jadi 2. Ini jadinya 2X kuadrat ya. Bisa dicoret 2-nya 9 sama dengan X kuadrat. Maka X-nya adalah 3. Bisa seperti ini atau di video sebelumnya kakak sudah pernah menjelaskan nih. Kalau kita bisa mengenerasi atau membuat suatu format. Kalau misalnya rusuk suatu kubus 3. Maka diagonal sisinya itu adalah 3/2. Selalu ditambahin /2. Berarti dari yang diketahui ini sebetulnya kita tinggal lihat depannya nih. Itu berarti dari sini rusuknya sama dengan 3 cm. Kalau mau dicari berarti pakai cara yang ini ya. Sekarang kalau sudah dapat rusuknya, sudah gampang nih menghitungnya. Kita mau menghitung luas. Luas adalah 6 dikali R kuadrat. 6 dikali 3 kuadrat. 6 dikali 9. Oh, ini 54 cm persegi. Untuk volumenya berarti tinggal R pangkat 3 ya. Atau 3 dipangkatin 3. Ini hasilnya adalah 27 cm persegi. Nah, seperti itu. Jadi ini gampang ya. Jadi soal ini sebetulnya kelihatan sulit karena kita belum tahu R-nya. Kalau kita sudah tahu R-nya, jadi gampang. Bisa aja nih soalnya nanti bukan diagonal sisi, tapi diagonal ruang ya. Misalnya diagonal ruangnya adalah 5/3. Wah, berarti rusuknya 5 nih. Ya, tinggal lihat depannya nih. Pasti belakangnya /3 nih kalau diagonal ruang. Halo. Ya. Halo, assalamualaikum. Bagaimana? Sudah dilihat videonya? Nah, kalau sudah, waktunya Bapak kasih tugas ke kalian ya. Nah, tugasnya yang mana sih? Tugasnya kalian buka LKS kalian. LKS kalian itu halaman 40, pelatihan harian 3 ya. Nah, pelatihan harian 3 itu cukup nomor 1 dan nomor 2 saja. Nomor 1 dan nomor 2 saja. Kemudian
Kalau sudah selesai, silakan tulis di kertas selembar, kemudian dipoto dan kirimkan ke WA saya. WA-nya mana nih? WA-nya, ya. WA-nya ada di sini. WA-nya sudah ada di sini, ya. WA-nya di sini, ya. Ini nomor WA-nya. Ini nomor WA saya. Nah, untuk tugasnya dikumpulkan kapan? Nah, untuk kelas 8 F ya, 8F itu tanggal 24 April. Kemudian kelas 8G 25 April, kelas 8H 26 April. Ya, jadi cuma satu hari itu, satu kelas. Dan dikirimnya mulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Jadi nggak boleh dari jam itu, karena di jam 12 siang itu saya mau langsung koreksi. Jadi tidak mau menerima WhatsApp lagi. Nah, formatnya seperti apa? Jadi kalian foto dulu. Ini formatnya. Jadi kalian foto, kemudian kirim via WA dan tulis di situ tugas MTK, namanya misalkan Ilham Derajat, kelas 8H, email subscribe. Ya, kalau kalian pakai email sendiri tidak usah ditulis nih. Ini tidak usah ditulis, tapi kalau kalian pakai email orang tua ataupun saudara, tulis nama emailnya siapa, misalkan Sukron Amin gitu ya. Jadi nanti saya bisa cek di subscribe itu. Nanti yang nggak subscribe ketahuan nih cuman ngirim doang, berarti dia tidak lihat videonya dan itu hasil mencontek. Oke? Itu saja, tolong dikerjakan. Yang tidak mengerjakan saya pastikan nilainya di bawah KKM. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.